Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Rohmantoro. Saya saat ini bekerja di Universitas PGRI Yogyakarta pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan mata kuliah wajib tempuh bagi mahasiswa PVTO dengan jumlah SKS sebanyak 2 SKS teori. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang media pembelajaran teori maupun praktek pada pendidikan kejuruan otomotif, pengetahuan tentang pemilihan media pembelajaran, serta pengembangan media pembelajaran teori dan praktik di pendidikan vokasional teknologi otomotif. Jumlah pertemuan pada perkuliahan ini sebanyak 16 kali, yaitu terdiri dari 15 pertemuan perkuliahan dan 1 kali UAS. Kemudian, metode pembelajaran pada mata kuliah ini bergantung pada bahan kajian atau materi yang akan dibahas. Untuk kriteria penilaian, nantinya terdiri dari kehadiran, penugasan, dan produk media pembelajaran. Berikut ini adalah video dari salah satu kegiatan pengajaran yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari awali dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Kabar baik? Baik. Baik, sebelum saya mulai pada siang hari ini, akan saya lakukan presensi dulu. Theophilus Isandri, Hairul Imam, Saiful Rahman, Faisal, Ahmad Burhan, Toto, Rifki, Iman, Nanda, Tio, Umam, Pandi. Dua orang ya yang tidak hadir. Baik, jika minggu lalu kita sudah menyepakati kontrak perkuliahan pada mata kuliah media pembelajaran, maka untuk pertemuan di hari ini nanti kita akan belajar mengenai apa sih itu media dan bagaimana cara memilih media pembelajaran ya. Nah, tentunya sebagai seorang pendidik nantinya kita harus pintar menggunakan media pembelajaran itu, menggunakannya seefektif mungkin dan seefisien mungkin di dalam proses pembelajaran ya. Nah, bagaimana cara memilihnya? Nah, sebelum itu kita harus paham terlebih dahulu apa itu media pembelajaran. Nah, sebelum kita bahas media pembelajaran, adapun dalam pertemuan kita pada hari ini nantinya ada dua capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah mampu menjelaskan apa itu media pembelajaran, kemudian kalian bisa memilih media pembelajaran yang tepat dan rasional menggunakan nantinya di dalam proses pembelajaran. Sebelum kita membahas pengertiannya, ya, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk dapat memahami ya gambar yang ada di depan ini. Jika kita lihat, inilah sistem pendidikan. Oke? Ada banyak sekali ya, variabel atau faktor yang ada di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kalian berada di mana? Di mahasiswa ya. Untuk bisa menjadi lulusan dari PVTO, kalian tentunya harus melewati proses pembelajaran. Nah, di dalam proses pembelajaran itu ada banyak sekali variabel-variabel yang menentukan yang menunjang proses pembelajaran itu sendiri. Tentunya yang pertama ada tujuan,
kemudian ada dosennya, ya, ada manajemen, ada kurikulumnya, ya, kemudian ada sarananya, ada strukturnya, struktur kegiatan, dan ada pembiayaan, kemudian ada media, ada kendalian mutu, kemudian strategi pembelajaran, penelitian dan fasilitas praktik. Ya. Semuanya ini untuk mencapai yang namanya kriteria yang ditentukan oleh program studi, mencapai profil lulusan. Ya. Nah, media itu berada di dalam salah satu unsur ya proses pembelajaran ini. Oke, jelas? Nah, posisinya berarti tidak bisa dikesampingkan. Kenapa penting? Kenapa bisa penting? Ada yang tahu nggak kenapa media itu penting? Oke, coba perhatikan kalau mungkin belum paham ya, persepsi belum memahami, coba perhatikan gambar di depan ini, ya. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ya, namanya. Apa namanya? Nama saya Nega Faiz, Pak. Oke, apa mas yang kamu lihat dari gambar ini? Perbedaan warna, Pak. Perbedaan warna. Yang lain? Selain itu? Yang dilihat apa? Seorang bos memarahi anak buahnya. Oke, mungkin itu yang dilihat ya. Oke, coba perhatikan ada anak panahnya, kemudian ada ilustrasi pesan yang disampaikan, kata-katanya si bosnya ya, atau yang menyampaikan pesan itu menyebutkan A. Oke, ternyata dipahami oleh si kuning itu B. Dipahami si C ternyata merah, apa si merah ternyata C. Dipahami si D, si biru ternyata D. Ya, padahal penyampaiannya dia A. Kemudian kalian lihat ada anak panah, ya, isinya arahnya hanya dari penyampaian pesan ke penerima pesan, ya, hanya satu arah. Oke, lalu apa? Ini adalah komunikasi yang gagal. Saat ini kita sedang komunikasi nggak? Iya, komunikasi. Ya. Nah, bagaimana pesan saya biar sampai ke ini? Saya bilang, jenengan juga memahami A. Ya. Sehingga ketika saya menyampaikan materi media pembelajaran, pengertiannya, jenengan juga memahami pemahaman mengenai pengertian media pembelajaran. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau yang ini sekarang, coba diperhatikan terlebih dahulu. Oke, sudah berbeda ya. Ada yang bisa menjawab? Mas Yo? Seorang dosen ya, memberitahu ya istilahnya kepada mahasiswa ya, dengan berbagai macam media pembelajaran. Lalu seorang mahasiswanya tetap dapat menerima dengan sesuai yang diperintah dosen. Oke. Ada lagi pemahaman yang lain? Ye, monggo mas, namanya siapa? Airul, Pak. Airul, gimana mas? Kenapa komunikasi itu bisa gagal, Pak? Oke, kenapa bisa gagal ya tadi ya? Berarti yang ke belakang tadi ya. Kenapa komunikasi itu bisa gagal? Ya karena tadi dia komunikasinya satu arah, ya. Kemudian di dalam penyampaiannya, kalau jika dibandingkan dengan gambar yang ini, ya, yang tadi tidak ada perantaranya, tidak ada media, ya. Sedangkan yang ini, jika dilihat, jadi di sini diilustrasikan ada banyak sekali perangkat yang terlibat. Kemudian anak panah coba perhatikan. Oke, perhatikan anak panah 1, 2, 3. Ya, di situ arahnya bukan cuma dari penyampai pesan ke penerima pesan, tapi dua arah. Nah, interaksi kita di dalam pembelajaran itu ya bisa terjadi dua arah, ya kalau salah satunya karena ada media ini. Sehingga komunikasinya bukan hanya saya yang menyampaikan pesan, tapi Anda semua juga menyampaikan pesan kepada saya.
Oke, jelas ya? Ada pertanyaan? Belum? Yakin? Oke. Saya, Pak. Oke. Media apa yang paling efektif, Pak? Oke, jika dilihat di sini banyak sekali media ya. Ada kamera, ada proyektor, ada tablet, ada laptop, handphone, ada internet, ya, bahkan YouTube, Instagram juga ada. Mana yang paling bagus? Ya, begitu mas pertanyaannya ya kira-kira. Nah, untuk mana yang lebih bagus itu bisa dilihat sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Kita lihat situasinya, ya. Ya, kemudian gaya belajarnya siswa itu bagaimana? Itu yang kita pertimbangkan. Karena setiap anak itu punya gaya belajarnya masing-masing. Ya, kemudian kalau misalkan di daerah itu tidak ada internet, ya, seperti pandemi Covid kemarin, ya, tidak memungkinkan. Ada yang kemungkinan dari misalkan di desa ya tidak ada jaringan internet ya. Nah, ya kita sebagai seorang pendidik itu ya harus bijaksana, ya. Mungkin metodenya diganti dengan yang lain, jangan diajak melalui Zoom misalkan. Sinyalnya aja lemah lah, gitu ya. Masa diajak Zoom ya, nanti pesannya akan tidak sampai karena ada kendala tadi. Mungkin bisa dipakai menggunakan aplikasi yang lain yang memudahkan bisa diakses kapanpun. Ya, seperti YouTube itu kan diakses 24 jam. Sedangkan kalau Zoom ya waktu pertemuan itu ya harus hadir. Dan kalau YouTube mungkin kita upload video, mahasiswa bisa belajar di rumah, nanti di download dulu kan bisa, gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, dengan adanya media ini, seorang guru ya di depan kita itu menyampaikannya F, kemudian dengan adanya perantara yang tepat, nah pesan itu tersampaikan baik di warna kuning, merah maupun coklat. Dia pun menerima pesan itu dengan sama ya dengan apa yang disampaikan oleh. Nah, inilah komunikasi yang berhasil. Nah, proses komunikasi di dalam pembelajaran bagaimana, Pak? Nah, simak ini ya. Kalau yang awal tadi ya kurang lebih tidak ada media ya, dia hanya sumber pesannya, kemudian ada penerima pesannya, ya. Nah, kalau di sini proses komunikasi dalam pembelajaran itu ada sumber pesan, ada media pembelajaran dan ada penerima pesannya. Letaknya di mana media? Di tengah-tengah. Nah, walaupun sekarang media pembelajaran kita ada proyektor dan PowerPoint, walaupun letaknya ada di belakang saya ya, tapi di dalam konsep berpikir dia posisinya ada di tengah. Ya, dia sebagai perantaranya. Nah, kemudian ada metode pembelajaran sebagai alat yang digunakan untuk cara menyampaikannya. Kemudian ilustrasinya ada dari penerima pesan tadi, dia juga akan menjadi sumber pesan kepada penerima pesan. Ya, nah komunikasi yang baik itu akan berhasil jika arahnya dua arah tadi. Nah, mungkin Mas kalian tidak mengalami ya, waktu SD itu saya sering sekali belajar ya di sekolah itu hanya satu arah, ya. Kalian mengalami juga nggak? Ada nggak di zaman kalian guru itu ceramah terus dan itu tidak melibatkan siswa di dalam komunikasi? Ada? Ada ya? Oke, nah kalau kalian nanti jadi guru saya harapkan tidak seperti itu ya, sehingga komunikasi di kelas itu berjalannya baik. Kemudian untuk tingkat pemahaman sendiri, media itu kan banyak ya. Ada yang digunakan hanya mendengarkan saja, kemudian hanya melihat saja, dan kemudian hanya melihat dan mendengar. Kalau yang mendengar saja, contohnya ada nggak? Ada yang tahu nggak? Contohnya apa? Apa? Oh ya, yang berkebutuhan khusus. Kemudian ada lagi nggak? Ya, mungkin radio ya itu juga bisa digunakan sebagai media ya. Kemudian kalau melihat ya poster di samping kita ini ya, ada poster itu bagian dari visual, melihat. Kemudian kalau mendengar dan melihat yaitu adalah YouTube ya, sekarang lagi tren ya, kita lagi punya apa permasalahan di rumah, cari solusinya di YouTube. Oke, ada pertanyaan di sini? Tidak ada ya?
Lanjut. Nah, kalau dilihat di sini mendengar itu dan melihat itu persentasenya 50%. Ya. Kalau kalian menggunakan media pembelajaran yang itu bisa digunakan mendengar dan melihat, artinya berarti video tadi ya, itu pemahamannya bisa 50%. Oke. Sedangkan kalau hanya melihat, itu persentasenya keberhasilannya mungkin hanya sekitar 30%. Ya. Lalu kalau mendengar hanya 20%. Berarti yang paling bagus apa tadi? Mendengar dan melihat. Ya. Tentunya kalau di pendidikan kejuruan itu ya kita bisa pakai video tutorial. Tergantung kebutuhannya. Lanjut ya. Oke, untuk pengetahuan Anda ya, secara kuantitas 70%-nya itu dibangun oleh indera penglihatan. Ya. Kemudian yang 13% ini mendengar. Nah, kemudian kalau merasa, mencium dan meraba itu keberhasilannya kuantitasnya 12%. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke. Gimana Mas Piu? Bagaimana belajar yang baik bagi khususnya prodi PPTN Pak agar pemahamannya lebih efektif? Oke, bagaimana kalau untuk pembelajaran vokasional ya? Nah, di vokasional sendiri ini kan berhubungan dengan keterampilan. Oke, tidak hanya kita paham saja, tapi juga harus bisa melakukan ya, karena ada hubungannya dengan keterampilan. Ya, bukan hanya juga bisa ngomong, tapi juga bisa mengatasi masalah itu dengan aksi nyata. Gitu. Contohnya misalkan ada kendaraan rusak, ya kita mungkin kalau hanya bisa menyampaikan teori itu tidak akan menyelesaikan masalah. Oke, misalkan siapa ya, Mas Burhan, motor saya ini ada kerusakan, ya. Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Nah, ini sebagai sarjana otomotif menyampaikanlah teori-teorinya bahwa sepeda motor itu nyalanya dari sini. Kemudian harus ketika ada kerusakan yang diperiksa ini, tapi dia hanya bisa teori. Ya, itu kira-kira menyelesaikan masalah enggak? Tidak, motor akan tetap seperti itu. Nah, untuk mengatasinya maka kita harus bisa melakukan, ya, praktek langsung, learning atau istilah di dalam pembelajaran itu disebut dengan learning by doing, belajar dengan melakukan. Gitu. Karena ketika kita learning by doing, kita melihat, ya, kita ketika menyalakan motor juga mendengar, oh, ini yang masalah bagian ininya nih, ya, oh koplingnya agak masalah nih, oh, klapnya agak enak setelannya, itu dari pendengaran. Kemudian dari merasa tadi, ya, oh setelannya ini sudah padat, oke. Kemudian penciuman, oke, pembakarannya nggak ada olinya yang kebakar dan lain sebagainya. Kalau di vokasional itu komplit, ya, seperti kita ini kan harus komplit. Gitu ya Mas Pio ya. Oke, ada lagi? Tidak ya? Nah, dari pengetahuan itu kita akan membangun persepsi, ya. Lalu persepsi itu apa? Gitu. Persepsi itu sendiri adalah suatu proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan mahasiswa dapat menerima dan atau meringkas informasi yang diperolehnya dari lingkungan dan pengalaman belajar. Nah, ini sebagai awal ya, kalau persepsi itu dengan mempersepsikan itu dari apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar. Itu akan membangun sebuah persepsi terlebih dahulu. Nanti baru menjadi pengetahuan. Mengkonstruksi terlebih dahulu. Oh, persepsinya berarti media itu seperti ini. Oh, kalau praktek itu di vokasional berarti praktek itu sangat penting. Nah, persepsi ini sebagai tingkat awal struktur kognitif seseorang. Kognitif itu ada yang ingat nggak apa? Kognitif. Ya, ada 3 ya. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, itu diingat-ingat. Lalu sifatnya apa? Sifatnya relatif ya, relatif. Relatif gampang, relatif mudah, relatif sederhana, relatif rumit ya. Kemudian selektif. Kita akan apa ya? Sifatnya selektif ya. Kita pilih-pilih apa yang kita persepsikan. Wah, saya melihat Bio misalkan, wah, Bio kok tampilannya agak uraan misalkan loh Mas ya. Itu kan berarti persepsinya apakah dia nakal ya, apakah dia memang stylenya seperti itu tapi berhati lembut ya,
Nah, seperti itu. Itu apa yang kita lihat bisa menjadi sebuah awal dari persepsi. Kemudian yang ketiga, sifat dari persepsi adalah sesuatu yang tidak teratur akan sukar dipersepsi. Lalu apa itu media pembelajaran? Nah, ini udah mulai masuk ke media pembelajaran. Ya, menurut Gapri, ya, benda fisik yang dapat menjadi komunikasi dari sumber informasi kepada orang lain tadi. Tadi kan sudah diilustrasikan ya dari gambar tadi. Kemudian dari Smaldino, ya, segala sesuatu yang membawa informasi antara sumber dan penerima untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kurang lebih menurut para ahli itu pengertiannya, ya. Intinya dia bisa sebagai sumber informasi dan juga bisa sebagai perantara, ya. Kita misalnya contoh, kalian punya HP kan, itu juga bisa sebagai media pembelajaran, ya. Dia sebagai sumber informasi di dalam proses pembelajaran itu. Kemudian pendapat lain, ya, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan, ya, untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima. Kalau di sini posisinya saya sebagai pengirimnya, kemudian kalian sebagai penerimanya, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian dan minat mahasiswa sehingga proses belajar itu bisa terjadi. Penelitian saya pun juga banyak yang tentang media pembelajaran, gitu ya. Dan hasilnya dari penelitian saya itu menyebutkan bahwa media pembelajaran ini sangat positif sekali. Bukan hanya meningkatkan hasil belajar dan pemahaman, tapi dengan adanya media pembelajaran yang positif itu juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Bayangkan, ibaratnya kita tidak ada PowerPoint, ya. Saya hanya pegang buku saja, kemudian saya ceramah. Kira-kira asik ya sih? Enggak ya. Kalian dengerin pengajian. Nah, membosankan. Oke, nah itu mungkin pernah terjadi juga di waktu SMK ya. Saya rasa juga banyak yang guru-guru yang ibaratnya sudah usia lanjut itu sangat sulit sekali membuat PowerPoint dan lain sebagainya. Berbasis ceramah tadi, itu kadang sangat membosankan. Disuruh nyatet ya. Masih nemoni nggak? Ketemu nggak dengan proses pembelajaran yang disuruh nyatet ya? Nah, itu biasanya udah malu duluan, apalagi anak cowok ini, ya. Nah, maka penting sekali. Saya rasa penting sekali ketika kalian nanti mengajar harus menggunakan media yang menarik. Sedangkan untuk multimedia ini banyak sekali, ya. Ya, ini adalah berbagai peralatan, ya. Tidak hanya satu, ya. Dia digunakan sebagai alat untuk presentasi, sebagai paket belajar yang terdiri dari bahan cetak, slide, tape, recorder, dan lainnya. Jadi bukan hanya satu media, tapi banyak media. Seperti ini kita kan menggunakan multimedia, ya, komputer, proyektor, kemudian papan tulis dan lain sebagainya. Ciri media pembelajaran ini bersifat fiksatif, kemudian manipulatif dan distributif. Dia bisa menyalurkan pesan, ya. Distributif itu lebih kepada alat untuk menyampaikan pesan. Lalu fungsinya media pembelajaran untuk apa? Tadi di awal sudah saya singgung, ya, bahwa media pembelajaran ini sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Ini yang membantu kita, ya. Kemudian sebagai sumber belajar juga. Kita praktek, ya, tapi tidak ada alatnya. Ya, akhirnya mungkin akan menjadi sastra teknik tadi, ya. Hanya bisa berteori di atas buku, ya, tanpa ada keterampilan yang bisa kita lakukan. Itu ya fungsinya, ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Manfaatnya kurang lebih ada 8 poin. Media ini sebagai materi pembelajaran dapat diseragamkan, kemudian pembelajar jadi lebih menarik, ya. Mungkin nanti bisa dibandingkan, ya, pakai media pembelajaran PowerPoint dan sebagainya. Itu ada juga yang ngajar tanpa PowerPoint, itu kira-kira lebih menarik mana? Kalian coba rasakan. Biar nanti kalau jadi guru ya kalian bisa memposisikan itu, wah gak enak ternyata kalau ngajar itu tidak ada medianya. Kemudian pembelajaran lebih interaktif,
ya. Waktu belajar juga lebih efektif, lebih cepat kan. Tidak perlu saya tulis ya manfaat media pembelajaran. Mungkin masih 5 menit ya. Nah, sedangkan kalau ada yang media ini jauh lebih cepat. Kualitas belajar dapat ditingkatkan, kemudian pembelajaran dapat terjadi kapanpun, dimanapun. Sikap positif mahasiswa terhadap proses belajar dapat ditingkatkan, dan peran dosen lebih positif dan produktif. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Nah, paham ya? Oke, gampang ini. Nanti yang penting waktu pengerjaan project bisa. Nah, perlu diingat. Apa yang perlu diingat? Penggunaan media atau alat-alat modern di dalam pembelajaran tentu tidak bermaksud mengganti cara mengajar yang baik, ya, melainkan untuk melengkapi dan membantu para dosen menyampaikan materi atau informasi. Jadi tidak untuk menggantikan. Jelas di sini peran strategi dan metode pengajaran itu juga sangat penting, gitu ya. Nah, di awal ini kenapa saya masih modelnya seperti ini ya, karena nanti ini sebagai pembukaan awal. Nanti kalau sudah project, kalian akan lebih aktif berdiskusi dengan kelompoknya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, coba kalian perhatikan, ada kerucut pengalaman, ya. Kalau kalian membaca, yang diingat berapa persen? Oke, 20%. Kemudian kalau mendengarkan 20%. Kemudian sampai kalau yang paling efektif 90% ya. Di situ mengerjakan hal nyata, melakukan simulasi dan bermain peran, ya. Tingkat keterlibatannya sampai berbuat pakai doing. Ya, coba perhatikan. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Ya. Monggo Mas Subhan. Di pendidikan kejuruan itu ada berapa posisi mana ya, Pak? Oke, kira-kira ada yang di posisi mana? Nah, tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa untuk pendidikan kejuruan itu learning by doing, ya, melakukan aksi nyata, ya, tidak secara bayangan atau hanya di angan-angan saja. Yaitu berarti berada di 90% ya. Tapi dengan catatan bahwa dia praktek benar-benar melakukan sesuai dengan SOP atau job sheet yang diberikan. Kalau hanya sekedar melihat temannya praktek ya tentu akan berbeda lagi. Hanya lihat video atau lihat demonstrasi saja sekitar 30%. Makanya kalau praktek segera dilakukan dengan baik, gitu ya. Nah, ini adalah bagian akhir dari pertemuan kita hari ini. Nah, saya harapkan nanti kalian ke depan lanjutkan proyek yang kemarin sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak diskusi mengenai pemilihan media pembelajaran. Oke, kemudian nanti akan dilanjut dengan proyeknya. Silakan bisa dilakukan diskusi bersama teman-temannya untuk dapat memilih kira-kira mau bikin proyek apa, video kah, media interaktif atau apa, ya. Oke, itu cukup pertanyaannya ya. Kesimpulannya pada hari ini media tadi bukan hanya sebagai perantara tapi juga sebagai sumber informasi ya. Kemudian untuk tingkatannya seperti ini. Gitu ya. Jelas? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya sudah hadir. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila dalam pertemuan kita ada kesalahan. Sebelum kita akhiri, mari berdoa terlebih dahulu menetapkan berdoa. Silakan. Berdoa selesai. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.